bumi kita juga memiliki sifat magnetik. Sebagai bukti, yaitu ketika kita membawa jarum kompas ini selalu menunjuk ke arah utara selatan bumi yang sebenarnya, sehingga jarum kompas ini digunakan sebagai petunjuk arah. Mengapa jarum kompas ini selalu menunjuk ke arah utara selatan bumi sebenarnya? Ini disebabkan di daerah kutub utara bumi terdapat kutub selatan magnet bumi. Sedangkan di daerah kutub selatan magnet bumi terdapat kutub utara magnet bumi. Sehingga kutub utara kompas akan ditarik oleh kutub selatan magnet bumi, sedangkan kutub selatan kompas akan ditarik oleh kutub utara magnet bumi. Akhirnya, kutub utara kompas menunjuk ke kutub utara bumi sebenarnya, dan kutub selatan kompas menunjuk ke kutub selatan bumi sebenarnya. Untuk lebih memahami, bisa kalian perhatikan penjelasan berikut. Ini adalah kutub utara bumi. Di daerah kutub utara bumi terdapat kutub selatan magnet bumi. Sedangkan di daerah kutub selatan bumi terdapat kutub utara magnet bumi. Kemudian kita perhatikan jarum kompas yang berwarna merah menunjuk ke arah utara bumi, berarti warna merah ini adalah kutub utara kompas. Sedangkan yang berwarna biru menunjuk ke arah selatan bumi, berarti warna biru ini adalah kutub selatan kompas. Hal ini membuktikan bahwa bumi kita ini bersifat magnet, yaitu sama seperti sifat magnet tadi, kutub tidak senama tarik-menarik, sedangkan kutub yang senama tolak-menolak. Kutub utara kompas ditarik oleh kutub selatan magnet bumi, kutub selatan kompas ditarik oleh kutub utara magnet bumi. Posisi jarum kompas di setiap daerah berbeda-beda, tidak tepat berhimpit dengan arah utara selatan bumi sebenarnya, tetapi mengalami penyimpangan. Penyimpangan jarum kompas ini ada dua macam. Yang pertama adalah yang disebut dengan sudut deklinasi. Sudut deklinasi ini merupakan penyimpangan magnet jarum kompas dari arah utara selatan bumi yang sebenarnya. Penyebabnya adalah letak kutub-kutub magnet bumi tidak berhimpit dengan letak kutub-kutub bumi. Sudut deklinasi dibedakan menjadi dua, yaitu deklinasi positif jika kutub utara magnet jarum kompas menyimpang ke arah timur, dan sudut deklinasi negatif jika kutub utara kompas menyimpang ke arah barat. Yang kedua adalah sudut inklinasi. Sudut inklinasi ini dibentuk oleh jarum kompas dengan garis horizontal. Penyebab terjadinya sudut deklinasi karena medan magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi.
Sama seperti sudut deklinasi tadi, sudut inklinasi ini juga ada sudut inklinasi positif dan sudut inklinasi negatif. Sudut inklinasi 90 derajat terjadi di daerah kutub-kutub bumi, sedangkan sudut inklinasi 0 derajat terjadi di daerah khatulistiwa. Pembahasan berikutnya yaitu tentang elektromagnet. Elektromagnet ini merupakan kumparan berarus listrik DC yang di dalamnya diberi inti besi lunak agar pengaruh kemagnetan yang dihasilkan menjadi semakin kuat. Besarnya medan magnet yang dihasilkan oleh elektromagnet atau magnet listrik ditentukan oleh faktor-faktor. Yang pertama adalah kuat arus listrik yang mengalir. Jika arus yang mengalir semakin besar, medan magnet yang dihasilkan semakin kuat, ditunjukkan oleh jumlah garis gaya yang dihasilkan. Yang kedua adalah jumlah lilitan kumparan. Kalau lilitan kumparannya semakin banyak, maka medan magnet yang dihasilkan juga semakin besar. Yang ketiga adalah bahan inti yang dimasukkan ke dalam kumparan. Cara memperkuat kemagnetan pada elektromagnet. Yang pertama, menambah jumlah lilitan kumparan. Kedua, memperbesar kuat arus listrik. Dan yang ketiga, memberi inti besi pada kumparan. Elektromagnet ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu digunakan untuk mengangkat benda-benda dari besi yang sering kita kenal dengan katrol listrik. Biasanya dipakai oleh tukang rongsokan untuk membedakan benda magnetik dan non-magnetik atau untuk memisahkan besi dengan bahan lain. Yang kedua adalah bel listrik. Ini juga sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ini menggunakan baterai. Bagian utamanya adalah elektromagnet dan interruptor. Ketika saklar ini ditekan, arus listrik akan mengalir sehingga kumparan ini bersifat menjadi magnet. Ketika bersifat magnet, maka dia akan menarik jangkar besi ini sehingga pemukulnya ini akan memukul gong. Pada saat jangkar besi ditarik oleh magnet, arus listrik ini akan terputus oleh interruptor. Akibatnya jangkar besi akan kembali ke posisi semula karena si elektromagnet tidak bersifat magnet lagi, sehingga bel tidak berbunyi. Ini terus-menerus akan terjadi sehingga ketika arus listrik mengalir pada kumparan, ini akan menarik pegas baja lagi, jangkar besi lunak lagi, dan gong akan berbunyi. Pemanfaatan elektromagnet yang ketiga yaitu untuk relay. Relay ini sering disebut dengan saklar otomatis jarak jauh.
Relay merupakan alat yang dengan energi listrik atau arus listrik kecil bisa menghubungkan dan memutus aliran arus listrik yang besar. Jika saklar ini ditutup, arus listrik segera mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, sehingga di sini akan bersifat magnet. Terjadi kontak dika dan mengalirkan arus ke rangkaian sekunder. Jadi di sini ada rangkaian primer dan rangkaian sekunder. Akibatnya motor akan berputar.